Pemirsa Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKPPI) merespon baik pernyataan Presiden yang menyatakan bahwa harus membangkitkan produk UMKM dan juga produk dalam. Pandemi COVID-19 menggerus semua sektor ekonomi. Namun bagaimana agar pelaku UMKM dapat bertahan di tengah pandemi seperti ini? Setelah bergabung bersama kita Mas Renaldi Sarijowan, Ketua Bidang Infokom DPP IKPPI. Dan pemirsa, inilah Dialog Nusantara Siang. Halo, selamat siang Mas Renaldi. Siang, Mas Adi. Selamat siang. Baik, Mas Selamat siang. Renaldi, kita semua setuju bahwa sektor UMKM termasuk para pedagang pasar tradisional harus benar-benar diberdayakan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Pernyataan dan juga sekaligus pernyataan dan bagaimana agar pelaku UMKM ini agar tetap bertahan dari menurut Bang Renaldi sendiri. Iya, Mas Adi. Tepat tanggal 4 Maret 2021 kemarin dalam Raker Kementerian Perdagangan, Presiden Joko Widodo menghimbau dan juga sekaligus memberikan atensi kepada Kemendak agar apa? Saya nggak tahu banyak soal isi dari pernyataan Pak Presiden tersebut, namun yang perlu kami tahu bahwa Pak Presiden menyampaikan agar tidak hanya untuk mencintai produk-produk lokal, namun juga harus membenci produk-produk dari luar negeri. Nah ini kunci sebetulnya. Kenapa pedagang pasar menganggap ini adalah informasi yang baik? Namun itu tidak hanya slogan saja, tentunya kami berharap apa yang menjadi afirmasi positif Pak Presiden kepada pembantunya dalam hal ini Kemendak. Mungkin saja kami menganggap publik juga menilai dan menangkap apa yang menjadi statement Pak Jokowi ini adalah bentuk kekesalan Pak Presiden kepada beberapa pembantunya yang memang saat ini kita kalau Kementerian Perdagangan koordinasinya ada beberapa lintas kementerian ya Mas Adi, ada Kementerian Pertanian dan juga UMKM dan lain sebagainya. Ini perlu ada perbaikan dari sektor di hulu. Artinya apa? Petani umum dan lain-lain ini perlu untuk diberdayakan, perlu untuk diperhatikan. Agar apa? Agar baik itu bahan pangan yang dipanen nanti atau pengrajin dan lain sebagainya yang memiliki produk dalam negerinya, yang punya brand-brand lokalnya, ini perlu untuk diberikan ruang, baik itu ruang khusus, baik itu di perdagangan kita ataupun ke luar negeri nantinya, ekspor maksud kami. Baik. Nah, saya ingin sampaikan di sini, publik hari ini melihat sinyalemen bahwa Pak Jokowi berharap agar produk dalam negeri kita bisa berdaya saing. Dan harapan kami nggak hanya slogan Pak Jokowi kemarin itu, jangan hanya slogan saja. DPP IKP 10 tahun lalu menggelorakan atau menggaungkan gerakan nasional namanya Ayo Kembali Belanja ke Pasar Tradisional, Ayo Kembali Belanja ke Warung-warung Tetangga. Kenapa kami menggelorakan gerakan nasional tersebut? Agar apa? Agar kemudian kami, apalagi khusus Indonesia, perlu untuk berdikari, perlu untuk berdiri di atas kaki sendiri. Kita tahu bahwa beberapa komoditi pangan hampir 95%, saya kasih contoh bawang putih saja, 95% kita ambil dari Tiongkok, kita impor dari Tiongkok. Artinya apa? Harus ada perbaikan, baik di hulu hingga nanti di hilirnya. Demikian Mas Adi. Baik, jika tadi sudah hampir disinggung sedikit mengenai dari banyaknya pasokan dari luar khususnya, dan Presiden Jokowi telah mengatakan itu merupakan yang kita harus belajar untuk berdiri di kaki sendiri seperti yang Mas Renaldi sampaikan. Apakah di masa pandemi ini untuk impor atau mungkin barang-barang dari luar sendiri datang ke Indonesia itu semakin menguasai produk-produk pasar yang ada di Indonesia, Mas Renaldi? Iya, laporan Pak Menteri kemarin kepada Pak Presiden ada sedikit kekesalan akhirnya.
karena Pak Menteri menyampaikan bahwa e-commerce kita semakin maju dan lain sebagainya lah, bentuk laporan dari Kemendak kepada atasannya. Namun kami lihat bahwa kenapa produk-produk luar ini banjir di seluruh Indonesia. Baik. Kenapa? Karena memang pangsa pasar di Indonesia ini pangsa pasar luar negeri gitu. Jadi memang kalau kita lihat, kalau tidak kita cermat dalam menghadapi situasi ini, apalagi selama pandemi ini, mau nggak mau pelaku UMKM dan juga petani lokal kita dan pengrajin dan seterusnya perlu untuk memutarbalikkan ini bagaimana caranya produk-produknya bisa dijual dan laku di pasar di dalam negeri. Pasar dalam negeri kita sendiri loh. Belum kita bicara keluar. Nah, ini harus ada ruang khusus atau yang tadi kami sebut, nggak hanya slogan aja, perlu diberikan regulasi, perlu diberikan kebijakan khusus, baik itu di sektor petani lokal, petani umum dan lain sebagainya, dan juga sektor pengrajin kita. Demikian tadi. Baik, nah terkait dari regulasi yang sudah disampaikan, tentunya ini ada semacam strategi tentunya yang harus dirubah. Bagaimana pelaku UMKM dan para pedagang pasar ini mengubah strateginya agar tetap bertahan, khususnya di masa pandemi, begitupun dengan banjirnya barang-barang dari luar, agar tentunya para pengrajin seperti yang Mas Renaldi sampaikan itu juga bisa bersaing dengan produk-produk dari luar seperti itu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa akan terus mengalami kebanjiran untuk Indonesia karena menjadi sasaran empuk bagi mereka. Lalu apa sih yang perlu kita rubah khususnya strategi untuk UMKM maupun juga para pedagang pasar yang ada di Indonesia saat ini, Mas Renaldi? Iya, pertama produk lokal, produk dalam negeri, dan juga hasil pangan kita perlu untuk dioptimalkan kembali. Artinya subsidi distribusi, subsidi kepada petani ini menjadi penting. Agar apa? Agar kemudian hasil panen yang akan ketika panen raya katakanlah nanti, kualitas dari pangan kita mampu bersaing dengan kualitas pangan dari luar. Dan ini harus ada skema tata niaga pangan. Nah, tata niaga pangan yang perlu diperbaiki ini tentunya menjadi poin penting agar petani kita bisa melakukan panen nanti atau menanam padi dan lain sebagainya. Ini kembali semangat, Mas, karena apa? Karena keberpihakan pemerintah kepada petani dan juga pelaku UMKM kita ini harus ada dan jangan sampai lagi-lagi ketika panen raya nanti harga jatuh. Nah, ini kan perlu dikendalikan. Artinya Kementerian Perdagangan, Pertanian dan kementerian terkait perlu koordinasi. Selain regulasi, tentunya barang-barang lokal, produk UMKM kita perlu menjadi etalase yang paling terdepan. Artinya apa? Ketika kita coba masuk ke pasar tradisional, masyarakat bisa tahu di situ. Biasanya di depan sudah ada tuh produk-produk dalam negeri yang memang ini menjadi ciri khas pasar tersebut, dan juga barang-barang lokal di sana yang memang hasil bumi dan juga hasil pengrajin yang dijual di pasar tradisional, memang itu etalase di pasar tradisional. Sesungguhnya yang di pasar tradisional lah yang membangkitkan ekonomi masyarakat, khususnya ekonomi rakyat kita. Baik, adanya statement juga dari Presiden Joko Widodo terkait dari kita akan berusaha semacam asing dengan produk-produk luar seperti itu. Nah, apakah ini juga merupakan momentum yang tepat bagi para pelaku usaha seperti itu di Indonesia, khususnya menjadikan momentum ini sebagai kita lebih inovatif lagi dalam mengembangkan dunia perindustrian, khususnya seperti banyak hal yang bisa dilakukan oleh para pengrajin maupun para UMKM saat ini, Mas Renaldi? Iya, inovasi dan kreativitas tentu menjadi catatan juga agar barang-barang yang dihasilkan tentu mampu bersaing dengan barang-barang yang dari luar. Kami rasa kami sanggup, kami rasa kami mampu, dan juga masyarakat kita sangat mampu, Mas. Namun kita sama-sama ketahui bahwa bentuk
perhatian dan juga keberpihakan kepada pemerintah, kepada kami masyarakat khususnya pelaku-pelaku usaha ini sangat minim. Kenapa kami bilang minim? Karena mungkin kita tergiur dengan barang-barang yang memang barang-barang tersebut wah gitu kan, dan juga brand-brandnya sudah ternama. Namun kita harus sadar bahwa barang-barang produk buatan asli Indonesia atau bangga buatan produk dalam negeri ini kan harus digaungkan terus agar kemudian kita lupa bahwa ada barang-barang yang memang ada di sekeliling kita, tapi kita lebih memilih untuk barang-barang dalam negeri. Baik. Kami rasa pernyataan Pak Presiden memantik beberapa sektor agar bergeliat kembali, dan juga di tengah pandemi ini kita coba untuk cari cara agar keluar dari zona yang memang berbahaya. Baik, Mas Renaldi, kita akan lanjutkan perbincangan kita nanti, akan tapi kita break sejenak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Siang akan segera kembali.